namanya Pak Rewang, tokoh komunis, pintar. Dia tadinya mau ketemu Pak Rocky, tapi dia tiba-tiba sakit. Dia cuma pesankan begini, Pak Rocky jangan percaya pada Jokowi, yang ngaku-ngaku adalah rakyat. Gimana ceritanya? Waduh, Jokowi datang, dia cuma lihat, oh ya, pergi dia. Nggak ada diskusi tentang buku kampanye konsep pemerintahan dia yang ditulis oleh teman-teman LSM. Nah itu pertama kali saya anggap ini orang nggak mampu nih. Jadi dia cuma ingin ada di depan kamera tanpa harus berargumen. Jadi pengetahuan saya tentang Pak Jokowi artinya makin lengkap bahwa oke, ini pasti dibuat, ini direkayasa. Apa istilah yang paling tepat itu adalah kegagalan kita untuk memikirkan imajinasi di belakang populisme ini apa sebetulnya. Nah, belakangan baru kita tahu imajinasi Pak Jokowi adalah dinasti ternyata tuh. Jadi demi dinasti populisme diajukan itu. Saya akan kritik Prabowo karena ternyata Prabowo ijazahnya palsu. Saya akan kritik Prabowo karena ternyata 11 triliun itu tidak ada di kantong Prabowo. Saya akan kritik Prabowo ternyata desain awal IKN itu adalah Prabowo. Saya akan kritik Prabowo karena ternyata SMK itu adalah Prabowo. Kan itu enggak. Jadi saya kritik Jokowi karena kasus beli itu. Nah Prabowo nggak bikin itu, gimana saya kritik coba? Saya mengajak orang yang pada hampir 10 tahun itu bertengkar dengan saya di ruang publik. Saya berada pada satu sisi dan dia berada pada sisi yang lain. Rocky Gerung, bro, thank you ya. You are very welcome, my friend. Ini sudah hampir 2 tahun baru you datang lagi ke sini ya. Dan itu 2 tahun itu justru tadi yang disebut Akbar itu mengendapkan apa sebetulnya yang terjadi pada negeri ini. Iya. Dan endapan itu yang memungkinkan kita mengevaluasi sejarah sambil melihat masa depan. Dan masa depan hanya disebut masa depan kalau ada masa laluan. Yeah. Ada politics of hope di depan, tetapi basisnya politics of memory di belakang. Nah, politics of memory itu tidak selalu memori yang baik, kadang-kadang memori buruk. Dan politik justru harus mengingat memori buruknya. Dalam sebuah acara peluncuran bukunya sahabat kita, Koni Rahakundini Bakri di teater kecil di Tim, tidak lama dari hari ini, Madam Koni itu saya dengan terbuka meminta maaf kepada Rocky pada saat itu. Menurut saya kenapa saya tidak perlu merasa terhina untuk meminta maaf ya, ketika memang itu pernah saya lakukan dulu. Meskipun itu bukan personally semata, karena ada nilai yang saya bawa pada saat itu, keyakinan tepatnya bahwa ada satu figur yang sedang saya usung menjadi presiden, orang itu bernama Jokowi, dan kemudian saya harus membela seluruh apa yang dilakukannya. Sayangnya pada beberapa waktu kemudian saya tidak lagi yakin dengan itu. Dan kalau kemudian saya hari ini diserang Rock di banyak orang, itu tanggung jawab Anda. Tetapi ada yang mengatakan bersyukurlah Anda keluar dari kubangan itu, yang istilah Rocky itu kubangan apa? Kubangan, ya itulah kira-kira banyak kan istilah itu. Saya diam saja sambil terus menerus memikirkan. Saya lebih memilih memikirkan gini. Oke, saya harus memulai sebuah titik di mana kemudian optimisme harus saya bangun lagi demi anak cucu kita. Maka bahasa yang sering terlontar dari meja ini Rock adalah oke, mari bercakap-cakap dengan masa depan. Oke. Nah, maka mau tidak mau saya harus menggiring Rocky dulu untuk turun ke bumi, ya. Dari pembicaraan Rocky selama ini. Pertanyaannya begini, Rock. Seperti apakah gerangan bentuk wajah, tindakan, dan pikiran orang baik di dalam dunia politik itu, Rock? Kita mulai dengan perkataan awal istilah politik ketika dibuat oleh Plato, terus kemudian Aristotle. Politik artinya peralatan untuk mendistribusikan keadilan. Dia pakai istilah mendistribusikan justice, bukan menghasilkan keadilan. Karena keadilan itu built in di dalam kemanusiaan. Semua orang lahir dengan ide keadilan, dibisikin ayat suci supaya berbuat adil. Jadi keadilan itu tidak mungkin dihasilkan, hanya bisa didistribusikan. Nah, politik bertugas mendistribusikan keadilan. Nah, kegagalan politisi kalau dia tidak mampu mendistribusikan keadilan. Nah, karena itu diperlukan fasilitas. Apa fasilitasnya? Demokrasi. Apa fasilitasnya? Sosialisme, kapitalisme, feodalisme. Tapi ketika kita memilih demokrasi, maka intinya adalah hak rakyat untuk menuntut. Nah, itu yang
Itu yang tidak boleh diabaikan oleh siapapun dia yang menjadi pejabat publik. Saya kasih kritik pada mereka yang tidak mau mendengarkan hak rakyat untuk menuntut. Jadi dari awal itu yang saya pastikan jadi semacam grammar saya di dalam mengevaluasi politik Indonesia itu. Nah, tuntutan rakyat itu maksimal karena kedaulatan rakyat tidak pernah diserahkan pada politisi. Nah, kesalahan para politisi kita menganggap kedaulatan rakyat diwakilkan oleh mereka. Sebetulnya yang diwakilkan, yang minta diwakilkan oleh rakyat kepentingan politik rakyat yang 5 tahunan. Itu berganti-ganti. Nah, kedaulatan dia absolut tidak boleh diserahkan oleh rakyat pada siapapun. Itu dalil filosofisnya begitu. Nah, itu yang harusnya jadi semacam kurikulum etik untuk memulai memikirkan Indonesia ke masa depan apa yang mesti dia lakukan. Bring ethics first ya. gitu. Kita gunakan case kita. Ya, kita kembali ke sekitar 15 tahun atau 10 tahun yang lalu. Di mana pada saat itu kita sering bertengkar di ruang publik, bukan bertengkar secara personal, tapi pada wilayah gagasan itu. Supaya publik itu bisa belajar dari kita-kita ini ya, yang sering berbicara di ruang publik. Pada masa itu Akbar Faisal sebagai seorang yang berada pada ring utama Jokowi pada saat memulai jadi presiden hingga beberapa tahun awalnya, saya merasa meyakini bahwa orang ini adalah wakil dari seluruh pikiran dan harapan kita tentang Indonesia yang lebih baik. Dia berasal dari bukan siapa-siapa, tidak punya dosa masa lalu, seperti itu. Sementara Rocky yang lebih dulu berada di ruang politik dibanding saya karena bersama dengan beberapa tokoh pada masa itu, mungkin saja lebih mampu melihat sesuatu di situ. Tetapi sudah terjadi, kita bertengkar gitu ya, kita bertengkar. Kenapa gerangan tiba-tiba kemudian saya harus menerima sebuah realitas bahwa ternyata saya keliru dan saya harus meminta maaf kepada Rocky Gerung tentang itu? Saya tidak pernah memaafkan orang sebetulnya. Karena maaf itu soal personal. Dalam soal publik itu nggak boleh orang minta maaf. Salah memang, salah berhitung. Itu aja kan. Jadi tidak ada yang personal bagi saya. Satu-satunya yang memungkinkan saya bertahan jadi pengkritik karena saya dapat insight yang mungkin lebih lengkap dari Akbar. Akbar Faisal ada di dalam rejim Jokowi. Ketika Jokowi jadi presiden, pertanyaannya apakah Akbar Faisal tahu kelakuan Jokowi ketika dia jadi wali kota? Pasti nggak tahu, saya tahu itu. Nah, karena itu saya mulai mencicil, saya masih tahan itu. Mungkin setelah periode Presiden Jokowi mulai 6 bulan pertama baru saya mulai kasih kritik. Saya kasih genealoginya. Satu waktu saya datang ke Surakarta, diminta memberi kuliah umum di Universitas Negeri UNS. Habis saya kasih kuliah, datang 2-3 orang. Saya masih kasih kuliah, kasih notes di situ tuh. Pak Rocky nanti kami mau bertemu tuh. Saya pikir dosen-dosen muda. Saya bilang, mana yang mau ketemu? Datang satu-satu. Enggak, kami bukan dosen. Loh, jadi kalian apa? Kami mau ngomong tapi enggak di kampus. Ngomong di angkringan. Datang saya ke situ. Mulai dia bilang, saya mewakili seorang tokoh rakyat, anggota Partai Komunis Indonesia, anggota Komite Sentral CCPKI paling muda mewakili pemuda rakyat karena dia ketua pemuda rakyat yang ditahan di Cipinang 12-13 tahun. Namanya Pak Rewang. Tokoh komunis, pintar. Dia tadinya mau ketemu Pak Rocky tapi dia tiba-tiba sakit. Dia cuma pesankan begini, Pak Rocky jangan percaya pada Jokowi. Yang ngaku-ngaku adalah rakyat. Saya ini pemimpin rakyat. Lalu bercakap-cakaplah di situ. Untuk satu isu pada waktu itu, Jokowi dielulukan oleh pers sebagai orang yang berhasil memindahkan pedagang kaki lima di yang gede itu, Pasar Klewer ya. Klewer, yang kemudian dinarasikan 30 hari Jokowi nego dengan rakyat untuk dipindahkan dan akhirnya berhasil. Dan nego itu dipamerkan di pendopo depan rumah wali kota kan. Anak-anak itu bilang itu bohong. Kenapa? Udah ada under table transaction bahwa akan dipindahkan karena udah dibayar. Tetapi Jokowi ingin itu dipamerkan terus sebagai hasil negosiasi dia. Siapa yang bayar? Oligarki. Sebut nama Sritex, kamu disebut itu Sinarmas segala macam. Pokoknya semua oligarki yang ada di Solo. Jadi dia mau gambarkan begini, setiap kali ada lubang di jalan Solo itu, akhirnya saya mesti sebutkan satu persatu ingatan ini karena ini unsensor, bahwa Jokowi tidak ingin lihat ada lubang. Maka besok pagi itu langsung selesai itu. Sekarang dari mana uangnya itu? Bukan belum di APBD kan? Ya duit oligarki. Itu pertama kali saya merasa ini ada yang nggak benar nih Pak Jokowi ini.
pencitraan. Jadi, tapi saya masih tahan tuh, saya nggak kasih kritik tuh. Saya kritik beliau ketika jadi presiden kok. Lalu menyusul lagi tuh soal SMK, makin lama makin saya lihat, waduh. Akhirnya sebelum pemilu pertama Presiden Jokowi itu, dia mau bikin buku. Teman-teman yang lagi menyiapkan buku Nawacita, Revolusi Mental, kan teman-teman saya tuh. Sudah dekan Fakultas Hukum Psikologi sekarang, sudah Bagus Takwin, lalu siapa profesor psikologi politik di situ yang jadi ketua segala macam, anak-anak. Jadi banyak dosen yang memang ingin membuatkan buku tuh. Saya bilang begini, buatkan buku buat Jokowi, ambil contoh yang pernah ditradisikan di dalam Pilpres Amerika. Saya bilang, saya masih ingat bukan Donald Trump, Bill Clinton dulu. Waktu dia maju untuk jadi presiden, dia menulis buku yang isinya ada semua program yang akan dia jalankan. Jadi buku kampanye itu sekaligus buku ide tentang program dia kalau jadi presiden 4 tahun di Amerika. Saya bilang Bill Clinton itu nulis buku judulnya Putting People First. Utamakan rakyat. Di situ dia dalilkan dia akan masuk ke Timur Tengah dengan dalil demokratisasi, dan karena itu dia mulai menekan Israel untuk mengakui two-state solution tuh. Dia akan bikin relasi baru dengan, mungkin pada waktu itu Israel dipimpin oleh partai buruh tuh, bukan Netanyahu yang partai konservatif. Okay. Jadi Donald Trump bicara tentang putting people first, utamakan rakyat. Dari Amerika ke seluruh dunia itu yang diekspor, putting people first. Karena itu Indonesia misalnya di era Clinton kan kita dapat banyak social safety net tuh, dari pajak orang Amerika. Maka saya terangkan pada teman-teman yang lagi bikin buku ini, ikuti cara Partai Demokrat. Partai Republik nggak pernah bikin buku itu. Di Amerika kalau Partai Demokrat dia akan berjanji politik luar negeri dia jalankan, anggaran pertahanan dia buka di situ. Lalu saya bilang, Pak Jokowi mungkin mesti baca buku itu tuh. Saya tambahin lagi. Obama menulis buku Audacity of Hope, keberanian untuk punya harapan. Dia dalilkan di situ tuh, relasi dengan Timur Tengah, demokrasi yang harus dimulai oleh prinsip dalam tradisi Amerika, habits of the heart, kebiasaan dari dalam hati yang ditulis dulu oleh Tocqueville kan. Jadi saya bilang Pak Jokowi datang dari rakyat, maka dia lebih cocok dengan prinsip-prinsip Partai Demokrat di Amerika. Saya kasih 2 contoh itu. Clinton nulis buku Putting People First, Obama nulis buku Audacity of Hope itu. Sekarang mau beri nama apa bukunya Pak Jokowi? Yang mereka sebut itu Revolusi Mental, Nawacita segala macam. Dalam pertemuan berikut, jadi udah beberapa kali kan itu kelompok kecil diskusinya, saya tahu lah apa isi buku itu. Romo Beni juga teman saya tahu apa yang dia mau nulis itu. Satu waktu akan ada persiapan membahas draft yang udah selesai itu soal Nawacita Revolusi Mental. Kalau nggak salah Jalan Subang sini nih. Di UI itu ada kafe kecil di belakang FISIP, antara FISIP dan tempat saya ngajar di FIB itu, namanya Next Door Cafe. Kita ngobrol di situ. Tiba-tiba beberapa tahun, gue mesti pergi ke Jalan Subang nih, ngapain? Karena ditungguin Jokowi. Buat apa? Buat nerangin isi buku kampanye Jokowi. Oke. Subang, teman saya nelpon itu. Ya nih persiapin berapa lembar yang jadinya? 120 apa 220? Tebel banget. Lu bikinin deh 4 halaman atau 8 halaman. Executive summary itu. Supaya Pak Jokowi baca intinya itu. Bikin. Nah itu Jokowi datang. Tuh. Ini cerita mereka ya. Gimana ceritanya? Waduh Jokowi datang dia cuma lihat. Oh ya pergi dia. Gak ada diskusi. Tentang buku kampanye, konsep pemerintahan dia. Yang ditulis oleh teman-teman LSM. Nah itu pertama kali saya anggap ini orang gak mampu nih. Jadi dia cuma ingin ada di depan kamera tanpa harus berargumen. Nah itu poin saya pertama tuh yang saya anggap bahwa gak mampu. Maka saya mulai debat dengan mereka. Teten sebagai ketua tim pemenangan segala itu, saya berkelahi sama Teten. Tuh bantuin dong Rok. Gak bisa gue mau bantuin orang yang gak bisa berpikir. Bagaimana caranya Ten? Di tempat Arifin Panogoro semua LSM ada di situ. Lu Rok memang dari dulu cuma tukang kasih. Iya gue bilang. Tetapi gue ingin ajak Pak Jokowi berpikir. Akhirnya kita bikin nego nih. Ini panjang ceritanya. Saya biarkan karena saya agak paham proses ini. Ya saya bilang begini, masih ada siapa dulu tuh, Emi Hafid, semua tokoh LSM almarhum Emi Hafid. Akhirnya gue bilang begini, oke deh, gue nggak akan larang lu orang masuk ke Pak Kabinet, mulai dari KSP segala macam, jadi staf khusus. Tapi kita bikin perjanjian ya. Kalian kan teman-teman gue tuh, LSM lingkungan, LSM LBS segala macam itu akademisi.
Apa perjanjiannya? Gini, lu masuk ke dalam atas izin kita yang di luar. Setuju kan? Oh ya setuju. Apa yang kita lakukan? Didik Pak Jokowi dengan ide-ide tentang demokrasi, human rights, civil society. Oh ya kita akan lakukan. Oke. Sekarang ada prinsipnya di dalam persahabatan untuk menghasilkan pemimpin. You ada di dalam atas izin kita. Oleh karena itu gue yang di luar, lu harus laporin ke gue apa yang ada di luar dalam. Fair dong tuh. Kalau saya mau bantu kok. Mau Benny saya bilang begitu juga tuh. Ben, lu berteman sama gue. Bahkan semua kalau lu nggak bisa mampu menulis tentang pluralisme, gue yang tulisin ide-ide pluralisme supaya Pak Jokowi baca itu dan dia dipidatokan soal itu pikiran dia tuh. Gue brief. Kayaknya waktu itu Romo Benny bilang, gue akan ngomong sama Pratikno. Akhirnya nggak jadi. Karena mencurigai saya. Jadi dari awal saya bilang Pak Jokowi under capacity, tetapi dia semacam percobaan kita untuk memulai tradisi civilian values itu. Sampai di situ, Rock. Okay. Maka saya punya titik pertemuan dari apa yang akan saya bahas selanjutnya. Saya rasa inilah problem kita ya. Pada saat yang bersamaan kita menyetujui dan mengiyakan bahwa jalan terbaik bagi bangsa ini menuju masa depan bernama demokrasi. Oke. Muncul seorang yang Rocky jelaskan tadi. Dalam alam bawah sadar budaya Indonesia, tampaknya orang yang seperti ini disukai banget. Alam bawah sadar, oke. Iya. Dia yang tidak suka konflik, ya membiarkan dirinya diserang segala macam. Dan kemudian dia terpilih melalui mekanisme yang kita sepakati bahwa itu yang benar-benar bernama pemilihan umum. Sayangnya, saya kebetulan sempat sudah membaca buku Stephen Levitsky itu, How Democracy Die itu. Ada yang menarik begini, sadar atau tidak, sekarang justru demokrasi itu dirusak oleh orang yang terpilih melalui mekanisme resmi bernama pemilihan umum. Ada banyak contoh. Ada di Pakistan, di Peru segala macam gitu. Amerika ya Trump rusak dia Trump seperti itu. Nah pada bagian ini Rock, coba jelaskan ke kita kenapa sampai begini dan kemudian kira-kira bagaimana kita sebagai sebuah bangsa memitigasi situasi ini. Ini bangsa ini saya yakin you setuju sama gue bro bahwa harus berusia 1000 tahun lagi. Okay. Dan untuk itulah kita bicarakan situasi ini. Gini ya, demokrasi itu pernah diterangkan di awal kata itu muncul oleh Plato dalam bukunya Republik bahwa demokrasi itu kumpulan kedunguan sebetulnya. Kenapa begitu? Karena orang harus meyakinkan dirinya sendiri bahwa orang yang di depan dia juga punya pikiran yang sama. Okay. Itu kan. Padahal sebetulnya orang di depan saya mungkin menyimpan kebusukan. Tetapi kita mesti hormati dia karena primus inter pares, prinsip-prinsip begituan. Karena itu kemudian berkembang teori bahwa iya sebaiknya di dalam keadaan demokrasi yang memimpin itu tidak perlu dipilih, tetapi cukup diundi gitu. Demokrasi awal di Athena itu diundi, nggak dipilih. Okay. Karena menganggap bahwa setiap orang sama kedudukan moralnya, maka siapapun yang terpilih dia akan mewakili temennya tuh. Gitu. Jadi nggak perlu anggap aja semuanya sama. Oleh karena itu diundi aja tuh. Tapi kemudian berkembang juga pikiran bahwa ya kalau diundi nanti yang terundi itu belum tentu yang terbaik, walaupun prinsipnya sama-sama baik. Mending dibikin satu kepastian bahwa yang boleh memimpin adalah mereka yang punya otak. Kesepakatannya di situ. Ya, nah itu cara berpikir Plato. Karena itu Plato bilang pemimpin itu dia mesti king philosopher. Dia raja tapi berpikir seperti filsuf. Dia filsuf tapi punya kekuasaan seperti raja. Yang sampai sekarang orang sebut king philosopher itu. Nah kemudian berkembang satu keadaan yang akhirnya kita Indonesia mengadopsi demokrasi. Padahal secara kultural kita bukan berwatak demokrasi, kita berwatak feodal. Ini mulai masuk di situ. Okay. Nah, jadi demokrasi itu hanya mungkin tumbuh di dalam keadaan tidak adanya kultur feodal. Nah, Indonesia antropologinya masih feodalistik. Jadi demokrasi ditaruh di situ sebagai institusi, tetapi tidak mengalami institusionalisasi. Dia tidak mengalami internalisasi. Jadi ya ketua-ketua partai kan feodal semua itu kan. Padahal demokrasi tidak menghendaki itu.
Jadi memang mungkin tidak cocok buat Indonesia, tetapi di dalam permainan politik global ya cuman itu cara untuk menghasilkan peradaban. Nah sekarang orang misalnya ada soal Iran memilih teokrasi itu, dan orang sekarang muji-muji, ya teokrasi ternyata lebih mampu untuk menjamin kepastian hidup daripada demokrasi ala Amerika yang menghasilkan seorang monster namanya Donald Trump. Megalomania dia tuh. Tapi ini perbandingan. Nah, balik pada problem tadi. Kendati demokrasi terhalang oleh feodalisme di Indonesia, tapi kan kita mesti terobos itu. Karena nggak mungkin kita balik jadi pusat-pusat kerajaan itu. Nah, yang tidak ada di kita adalah kurikulum di partai politik untuk membackup ide pendidikan politik in optima forma dengan nilai-nilai demokrasi. Mulai dari pemilihan ketua umum. Jadi kalau misalnya kita pastikan bisa nggak kita ubah, bisa. Tetapi mesti mulai dari unit paling kecil di mana demokrasi itu diajarkan, yaitu di partai politik. Nah, money politics masih ada di situ tuh. Nah, Akbar mengerti itu tuh, tapi berupaya untuk menyeimbangkan antara pragmatisme politik pada waktu itu karena partai berkuasa dengan nilai yang meluap-luap untuk keluar dari jebakan pragmatisme kan. Nah, baru setelah tadi terlihat bahwa memang Pak Jokowi akhirnya lebih berambisi menjadi raja ketimbang menjadi demokrat, maka jadi final bahwa semua orang akhirnya menganggap Jokowi memang tidak punya watak seorang demokrat. Saya terima, Rod. Tapi pada bagian ini ada yang harus kita bicarakan. Ya. Semoga saja penonton kita di sini bisa kita bisa belajar bersama, istilah saya seperti itu. Ya, adalah bersama, tentang jebakan populisme. Oke, ya. Populisme. Harus diakui bahwa karena kita bicara tentang seorang yang pernah memimpin kita selama 10 tahun, yang kemudian dampak yang kita bicarakan hari ini bernama Jokowi, itu sangat populer. Oke. Saya tiba-tiba ingat perkataan seorang rakyat Venezuela kepada Chavez. Dia katakan, kami ini bangsa yang terinfeksi virus. Beruntunglah kami beruntung punya satu antibiotik bernama Chavez. Tapi dalam jangka waktu 3 tahun, Chavez merusak semua itu. Saya tidak ngerti dan saya tidak menemukan kata yang pas. Apakah harus se-ekstrim itu saya menilai orang yang pernah saya dukung bernama Jokowi? Tetapi yang saya mau Rocky bahas di sini adalah bagaimana dengan populisme itu tadi? Tidakkah itu juga adalah gambaran dari sebuah masyarakat yang juga penuh ada harapan gitu? Kita sebut populisme setelah statistik menunjukkan itu. Kan? Ya. Tapi kita juga mau lihat apakah statistik itu membaca atau disuruh membaca bahwa ini populisme kan? Ya. Jadi ada kesalahan media di situ. Harusnya dari awal ada persaingan di dalam lembaga survei. Tapi kelihatannya lembaga survei itu pemodalnya tunggal. Maka dibikin begituan. Jadi populisme yang tadinya sebetulnya datang karena orang percaya pada program, itu sudah diawali dengan pencitraan yang populis. Mulai dengan baju 200.000 segala macam. Jadi dia contagious itu, menular itu, meracuni publik itu. Sehingga populisme Pak Jokowi itu tidak dilihat pada programnya, tetapi pada penampilan publiknya. Nah, bercampurlah di situ antara feodalisme dan populisme pada akhirnya tuh. Masyarakat agraris pasti feodalnya tinggi itu. Masyarakat kota populismenya itu dirayu oleh buzzer, dirayu oleh hal-hal yang dangkal. Jadi bukan populisme dalam pengertian itu betul-betul ada satu ideologi yang hendak memuliakan rakyat. Dari awal saya nggak lihat itu. Jadi pengetahuan saya tentang Pak Jokowi akhirnya makin lengkap bahwa oke, ini pasti dibuat, ini direkayasa. Istilah yang paling tepat itu adalah kegagalan kita untuk memikirkan imajinasi di belakang populisme ini apa sebetulnya. Nah, belakangan baru kita tahu imajinasi Pak Jokowi adalah dinasti ternyata tuh. Jadi demi dinasti populisme diajukan itu. Itu yang biasa disebut sebagai rasa malu Prometheus itu. Kemungkinan itu sampai sekarang masih berbekas. Jadi sekali lagi populisme itu tidak didasarkan pada sesuatu yang bergolak secara sosial, tetapi didasarkan pada politik pendangkalan media massa. Jadi kita mesti bilang ya media massa kita itu paling bertanggung jawab karena mempopuliskan Pak Jokowi yang tidak punya ide populisme. Kenapa? Ya Jokowi tetap seorang yang feodal, yang ingin melihat simbol-simbol kerajaan sebetulnya tuh. Kalau seorang populis Amerika Latin dia akan berupaya untuk tampil sebagai seorang raja Jawa kan. Risiko lanjutan dari wah ini berat nih. Risiko lanjutan dari efek yang kita bahas ini menyangkut dengan hadirnya seorang figur populis tadi bernama Jokowi adalah karena dia kan sipil ya. Yes.
Dan itu ternyata juga terjadi di berbagai tempat di dunia ya. Buku yang saya sebutkan tadi itu, bukunya Stephen Levitsky itu mengatakan itu, bahwa momok demokrasi itu bukan lagi militer. Ini menarik nih. Yes. Momok demokrasi bukan lagi militer. Militer yang muncul dengan wajah menakutkan berikut dengan moncongnya itu bukan lagi pembunuh utama demokrasi. Ini menarik nih. Justru adalah orang-orang sipil yang terpilih melalui mekanisme demokrasi yang merupakan pengakuan atas hak-hak sipil itu. Ini berisiko makanya saya gunakan istilah ini risiko lanjutan. Karena kita kan ini kan orang sipil semua kan. Lama-lama kemudian kita dianggap kalian tidak layak untuk mengelola negara. Maka kembalilah ke tangan militer dan segala macam. Perdebatan itu kan muncul sekarang ini. Rob, jelaskan kepada kami semuanya, kepada kita bahwa bagaimana kita harus menyikapi situasi ini. Nggak ada orang yang pernah menghitung bahwa Hitler, seorang sipil itu terpilih secara demokratis lalu membunuh 6 juta orang itu. Jadi sejarah banyak melahirkan paradoks itu. Tapi satu hal yang kita pusatkan sekarang, orang sipil itu bukan orangnya sebetulnya. Militer itu bukan orangnya tapi value-nya. Kan SBY seorang militer, tapi dia memakai civilian value ketika jadi presiden kan. Jokowi seorang sipil, tapi dia nggak mengerti civilian value tuh. Jadi kelihatannya yang harus supreme itu bukan orang sipil tapi civilian value. Bukan the supremacy of the civilian tapi the supremacy of civilian value, nilai sipil itu. Nah, kalau seorang militer masuk di dalam politik boleh aja, tetapi dia mesti pakai civilian value. Apa itu civilian value? Ya berdebat. Apa itu sebenarnya cekcok pikiran tuh. Di dalam tradisi militer nggak boleh ada diskusi. Begitu Anda membidik, Anda tidak boleh ragu. Bila masih ragu, jangan membidik. Kalau sudah membidik, segera tarik picunya. Itu konsekuensinya kan. Jadi nggak boleh ada lagi debat-debat. Nah, dalam tradisi sipil nggak begitu. Kita mesti cekcok dulu. Nah, di dalam militer berlaku prinsip military efficiency. Yang sudah diputuskan tidak boleh ada debat. Nah, sekarang orang mulai mempersoalkan apakah teman-teman militer ini kalau masuk di lembaga sipil bisa mengalihkan wilayah emosinya itu ke dalam wilayah civilian value. Nah, itu yang kemudian sekarang contoh misalnya undang-undang TNI itu kan diributkan oleh masyarakat sipil. Lalu DPR bahkan kalau tentara bilang apa hak legal standing kalian? Ya masuk akal lah karena tentara merasa kalian kan gak dirugikan. Tetapi DPR bilang bahwa di Mahkamah Konstitusi LSM itu gak ada legal standing untuk mempersoalkan undang-undang TNI. Padahal legal standing mereka adalah mencegah jangan sampai militer ini membawa militer efisiensi di dalam pengambilan keputusan yang adalah wilayah civilian value. Ini satu contoh. Jadi sekali lagi memang musuh dari demokrasi itu bukan lagi tentara, tapi orang sipil yang mau ke tentara-tentaraan itu. Mulai dengan pakai seragam. Bayangin misalnya satu kabinet sekarang itu pakai seragam semua itu kan, pakai bintang, ngapain coba? Buat menunjukkan bahwa ini cuma dirjen, yang ini adalah irjen, yang ini menteri mesti 4 bintang di sana. Kan itu kan tradisi pretorian kan. Seperti semangat diskusi awal kita ini, kita selesaikan soal ini ya. Kita selesaikan menyangkut dengan perdebatan soal Jokowi ini. Karena menurut saya forum ini dan saya dan Anda layak untuk membahas ini. Saya tidak mau melayani para pendukung yang kebetulan hari ini mengambil posisi membela seluruh sisi kehidupan Pak Jokowi. Karena mereka tidak tahu siapa Pak Jokowi. Karena saya ikut dari awal, saya tahu saya tidak perlu melayani itu ya. Ya ada pendengung yang betul-betul karena nggak bisa berpikir, ada pendengung yang hanya memikirkan imbalan materi karena jadi pendengung itu. Nah itulah kira-kira. Nah apa yang saya maksud adalah ternyata Pak Jokowi tak pergi, dia tetap ada di pemerintahan ini maksud saya. Harus kita sebutkan, mohon maaf dengan seluruh pilihan kata yang akan saya pilih pada teman-teman yang ada di pemerintahan. Pak Jokowi masih ada. Kita tidak menghalangi beliau berteman dengan Pak Prabowo. Itu adalah personally ya. Ya betul. Ya, tetapi tanpa kemudian orang membicarakannya bahwa tampaknya ada beberapa kendala psikologis di situ. Secara kelembagaan yang lebih tinggi, lebih kuat lagi kehadirannya melalui anaknya sebagai wakil presiden. Dalam konteks yang lain, dia tetap hadir juga dalam elemen-elemen negara bernama partai politik. Anaknya ada di PSI sebagai ketua umum bahkan gitu ya. Dan dia juga mengelola ormas. Secara kultural dia rawat situasi ini. Saya harus menggunakan kata mobilisasi orang-orang menuju ke Solo, ya kan, ke rumahnya itu. Saya melihatnya sebagai fenomena kultural. Kesimpulannya adalah ternyata Pak Jokowi tidak pergi. Masalahnya adalah
pada beberapa riak dan atau gerak pemerintahan tampak ada kecanggungan. Kecanggungan wajar saja sih gitu ya. Tapi kan ini tak bagus pada banyak sisi terhadap kita sebagai orang-orang yang merasa bahwa ada yang harus dipertanggungjawabkan di masa yang lalu. Okay. Coba Rock jelaskan ke kami bagaimana pula kita harus menyikapi ini. Ada teori namanya reverse psychology, psikologi terbaik. Kalau orang takut maka dia seolah-olah berani gitu. Okay. Pak Jokowi kelihatannya masuk dalam jebakan itu, reverse psychology. Justru karena dia takut satu waktu dia akan dipersoalkan, maka tadi dia memobilisasi pendukungnya. Okay. Dia tahu bahwa buzzer-buzzer ini ya tergantung uang. Dia tahu bahwa partai politik tergantung ketua umumnya. Maka satu-satunya alasan untuk bertahan dan percaya dia akan terlindungi ya anaknya akhirnya. Itu yang saya selalu anggap bahwa Pak Jokowi orang yang takut untuk melupakan, dia takut dilupakan sejarah, bukan itu masalahnya. Dia takut ada yang masih ingat bahwa dia punya banyak kesalahan. Jadi seseorang yang punya rasa takut selalu akan bawa kekuatan, bawa senjata itu. Seorang samurai kalau dia udah makrifat, dia akan abaikan samurai itu. Dia jadi swordless samurai, samurai yang nggak punya pedang itu. Jokowi masih bawa pedang ngapain? Negarawan itu udah selesai. Tetapi justru karena dia masih jadi politisi, maka dia mesti mobilisasi kekuatan politik sisa-sisa. Sampai pada akhirnya terlihat bahwa lilinnya udah mau mati. Tapi orang akan bilang, ya kan Pak Jokowi masih tokoh politik. Iya. Tetapi legitimasinya udah hilang. Dengan menaruh Gibran dan jadi pembicaraan masyarakat internasional, kita diledek di dunia. Bagaimana mungkin ada politik demokrasi yang sengaja diinstal ke dalamnya ada politik dinasti itu. Lalu orang bilang Jokowi melanggar konstitusi itu karena memaksa orang yang belum cukup umur, masih anak-anak, bermain di wilayah orang dewasa. Sebetulnya dia nggak melanggar undang-undang dasar, dia melanggar undang-undang perlindungan anak. Anak mesti dilindungi, nggak boleh disuruh main di tempat orang dewasa. Tapi Pak Jokowi menganggap ya hanya investasi pada Gibran yang mampu memastikan bahwa dia akan dilindungi. Itu tidak dia ucapkan, tapi terjadi dalam bentuk sublimasi itu. Pelindungan macam apa, Rob? Menteri bisa lindungi Jokowi, bisa, tapi nggak ada kepastian. Kapolri bisa, nggak ada kepastian. Kepala BIN bisa, nggak ada kepastian. Yang satu kepastian adalah presiden. Nah kalau Gibran jadi presiden, perlindungan total. Saya melihat itu tuh, saya mungkin melangkah terlalu jauh, jumping tuh konklusi begitu. Tetapi buat kita atau buat saya minimal melihat psikologi Pak Jokowi, dia butuh perlindungan, rasa aman itu. Rasa aman itu hanya bisa peroleh dari orang yang paling dekat dengan dia, yaitu anaknya sendiri. Nah, itu yang disebut dinasti in optima forma. Jika kemudian kita harus mengikutkan posisi politik dan atau posisi psikologis presiden yang sekarang Pak Prabowo pada situasi ini bagus ini. Kita harus memahami Pak Prabowo seperti apa ya? Pak Prabowo tetap dia ada semacam satu pihak dia tentara, ada army readiness, selalu siap siaga. Bahkan ketika dia piket sebetulnya dia lagi bersiaga itu tanpa suara piket. Kalau dia lagi mondar-mandir apa namanya tuh kalau tentara lagi 2-3 orang, bukan defile itu banyak orang 2-3 orang itu masuk hutan itu operasi diam-diam itu. Artinya dia lagi membaca peta tuh. Prabowo pasti ditrain di dalam manajemen intelijen semacam itu. Tapi pada saat yang sama dia orang yang ada sebut aja subkultur aristokrat. Ini keluarga elite itu yang tahu tentang decency, sopan santun, tahu tentang keperwiraan. Jadi pasti Prabowo mulai mencicil apa yang mesti dia utamakan pada psikologi dia terhadap Pak Jokowi. Kan nggak mungkin dia mengintai Jokowi seperti seorang militer mengintai kan. Loh itu partnernya dia. Jadi bagian aristokratik ini, bagian kemuliaan ini, nobility dari Prabowo adalah menghargai Jokowi itu. Jadi dasar psikologinya bagaimanapun Pak Jokowi meminta saya masuk di kabinet itu. Dan ketika saya iyain, maka saya mesti anggap dia adalah pemimpin saya. Itu sikap keperwiraan yang sangat elegan itu. Udah. Tapi kemudian ada masalah baru tuh. Publik tidak menghendaki Prabowo bersikap seperti itu pada Prabowo. Karena publik punya catatan berbeda dengan Prabowo terhadap Jokowi kan. Nah Pak Prabowo ada di dalam bukan kesulitan tapi juga bukan kebingungan. Tapi
keinginan untuk mencicil yang mana yang mesti diutamakan. Nah, satu waktu misalnya itu akan terjadi bahwa saya sudah cukup memperlihatkan sikap aristokratik tadi, keeleganan itu, tapi sekarang ada masalah baru yang sangat real, yaitu macetnya demokrasi, tuntutan terhadap ijazah palsu segala macam itu. Jadi satu waktu Prabowo akan, dalam analisa saya, moral call dari publik itu akan melampaui penghormatan aristokratik beliau pada Presiden Jokowi, walaupun itu tidak memutus persahabatan. Itu yang menjadi. Saya bisa memahami itu, Rok. Coba kita identifikasi lebih jauh ya tentang apa yang dilakukan atau apa programnya Pak Jokowi sekarang, dan kemudian kita tarik atau kita lihat lagi apa yang dilakukan Pak Jokowi di masanya. Susah untuk membantah bahwa tampaknya kedua orang ini berada pada dua sisi yang berbeda. Sekarang, gitu kan? Bahwa ada narasi mengatakan keberlanjutan segala macam, kita kan juga bisa memahami situasi ini kan gitu ya. Contoh misalnya IKN, apakah dilanjutkan atau tidak? Sebagai ibu kota negara ya, bahwa mungkin diteruskan sebagai sebuah kota untuk kebutuhan yang lain mungkin iya. Tapi kalau untuk ibu kota negara, saya mencoba mendekati Pak Prabowo untuk isu ini atau untuk kasus ini dari sisi militernya. Begini-begini kan anak tentara juga nih gua nih kan gitu. Pasti Pak Prabowo menghitung risiko keamanan dari ibu kota yang bersisian dengan Alki itu seperti apa. Kita bisa baca itu. Nah ini Iran dengan Israel aja jaraknya 1000-an kilometer bisa dengan presisi tiba. Apalagi kalau ternyata kapal perang negara lain itu lewat di Alki di mana ibu kota negara dari situ. Belum lagi yang lain. Maka kemudian agak sulit untuk mengatakan tidak atau Rocky keliru dengan pendekatan itu tadi. Maka kalau begitu ceritanya maka ya memang kita tampaknya menunggu waktu ya. Ya ada pertimbangan pragmatis pada Prabowo itu, terutama pertimbangan kelayakan secara ekonomi, kelayakan secara security dan kelayakan secara ekologi kan. Nah ide-ide ini kan baru muncul atau Prabowo mungkin dari awal punya ide itu, tapi ide itu kemudian diperkuat oleh analisis ilmu pengetahuan, akademisi, talk show semacam ini. Jadi itu yang saya terangkan tadi, satu waktu Prabowo mesti memilih apa yang mesti surplus pada dia. Legitimasi publik terhadap Prabowo atau raport psikologi Prabowo dengan Pak Jokowi. Di dalam upaya untuk memaksimalkan, apalagi sekarang Prabowo berupaya untuk memperlihatkan program-program dia yang humanistik, sosialistik itu, dia perlu landasan legitimasi baru tuh. Nah landasan itu pasti berbeda dengan Jokowi. Nah orang analisisnya kan Prabowo pelan-pelan atau silent operation, ini tentakel Jokowi digunting satu-satu. Ya tapi orang kemudian lagi tapi masih ada yang dimasukin jadi komisaris. Jadi itu yang saya bilang tadi, dilema pada Prabowo adalah momentumnya ada tapi monumennya belum bisa dia dirikan. Karena tetap Pak Jokowi masih tadi existingnya ada. Nah lain kalau Prabowo menganggap bahwa kekuatan Pak Jokowi itu sebetulnya sedang melemah. Oke, pasti melemah kan. Tapi sekali lagi ada keperwiraan pada Prabowo untuk masa dalam waktu 6 bulan tiba-tiba dia udah ganti warna mobil tuh atau punya hobi lain dan Jokowi ditinggalkan. Nah, ini ujian pada Prabowo dan saya kira dia paham itu sebagai orang yang udah berusia berpengalaman panjang dalam politik. Tentu dia lihat yang mana yang strategis, mengandalkan opini publik. Dan kelihatannya opini publik makin lama makin menggerogoti legitimasi Gibran, Yunto, Jokowi, lalu Prabowo diam aja. Karena orang melihat itu dengan membahas dua hal, misalnya bahwa tadi Akbar menerangkan bahwa banyak sebetulnya proyek Jokowi yang diam-diam itu diamputasi oleh Prabowo. Sekarang ada isu pemaksulan Gibran dan Prabowo sepertinya kalau saya komentar susah, kalau saya cuma komentar kecil nanti dianggap bercanda. Lalu yang mending udah lihatlah bagaimana aliran pikiran publik itu yang kemudian orang bertanya bisa nggak itu dia dimaksudkan? Ya orang merasa ya bisa tuh. Dan Prabowo tidak mengucapkan apa-apa. Jadi di dalam kediaman kenegarawanan ada semacam siasat politik yang sangat sublim, masih sangat sublim. Karena itu kita juga terangin secara sublim. Ya. Yang menarik itu di teman-teman kita ya yang akhirnya tetap kokoh berdiri di ruang publik berbicara. Saya sebutkan kaum pergerakan ya, teman-teman aktivis civil society itu mengambil posisi yang agak unik nih bagi saya nih. Ganda, Jumhur,
mungkin juga Rocky gitu ya, atau siapa lagi yang lain yang memberikan beberapa toleransi dan atau permakluman pada Pak Prabowo sebagai sebuah kekuasaan. Kita lihatlah itu. Tapi pada sisi yang lain tuntutannya itu yang menarik, teman-teman ini. Ya, saya di sini, mungkin kita berteman di beberapa isu, tetapi untuk satu hal zero tolerance menyangkut dengan Jokowi. Ini menurut saya menarik. Menarik. Pertama adalah bagaimana kira-kira ya respon Pak Prabowo nantinya. Yang kedua, ini teman-teman ini sendiri nih formula seperti apa sih yang mereka pakai gitu ya? Coba jelasin, Rok. Gini, saya tidak pernah berupaya untuk menentukan sikap sebetulnya. Orang yang melihat bahwa kok pada Jokowi Rocky Gerung keras banget tuh, pada Prabowo kok kayak diedit. Kamu bilang, oke, kalau saya samakan misalnya boleh aja, tetapi saya akan bilang, saya akan kritik Prabowo karena ternyata Prabowo ijazahnya palsu. Saya akan kritik Prabowo karena ternyata 11 triliun itu tidak ada di kantong Prabowo. Saya akan kritik Prabowo ternyata desain awal IKN itu adalah Prabowo. Saya akan kritik Prabowo karena ternyata SMK itu adalah Prabowo. Kan itu enggak. Jadi saya kritik Jokowi karena kasus beli itu. Nah Prabowo nggak bikin itu, bagaimana saya kritik coba? Jadi perbandingan publik juga menuntut, lu kasih kritik dong sama seperti pada Jokowi dong. Lah apa yang mau dikritik kalau ijazah Prabowo tidak pernah dipermasalahkan? Ekonomi belum tentu tercapai 8%, tetapi Prabowo sendiri pindah personnel yang bahwa nggak perlu 8%, yang penting kesejahteraan publik dijamin tuh. Jadi buat saya, bukan saya pro, tetapi tidak ada alasan saya untuk mengkritik sekarang itu. Lalu orang anggap nggak fair dong. Ya itu justru fairness di situ. Kan kita mengkritik kebijakan yang betul-betul di dalam pikiran saya menghina rakyat. Koperasi tidak menghina rakyat, makan siang tidak menghina rakyat. Tapi SMK menghina rakyat. Jalan tol, kereta cepat itu menghina rakyat. Itu proyeknya Jokowi. Jadi saya fair di situ. Nah sekarang kita melihat misalnya ada shifting ideologi dari Prabowo. Walaupun di konferensi summitnya Saint Petersburg itu Prabowo bilang saya tidak ingin jadi seorang memakai sosialisme secara total atau kapasitas total. Dia mau gabung itu kan. Ya oke, kita tahu itu dalam teori pembangunan itu namanya apa, growth with equity segala macam itu. Tetapi terlihat bahwa Prabowo masuk di dalam upaya untuk menghasilkan ideologi pembangunan yang lebih sosialistis, lebih ke kiri itu, malah Jokowi ke kanan. Nah saya punya prinsip yang sama. Saya ingin negara ini dan dunia terutama diatur berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalamnya ada keadilan sosial tuh. Jadi kalau pikiran Prabowo sama seperti pikiran saya, bagaimana saya kritik di bidang ekonomi kan? Kemarin saya di forum Semitronomik saya terangkan itu, Pak. Satu waktu sebelum bahkan dia menjadi Menhan, Pak Prabowo, saya diskusi dengan Pak Prabowo, saya bilang, ya Indonesia kan tidak didesain untuk jadi kapitalistik. Dia belum jadi presiden waktu itu. Dia mampir ke rumah saya, kita diskusi panjang lebar soal pertahanan, soal hubungan internasional, bahkan soal ideologi dunia tuh. Dan saya ngajukan pertanyaan tuh. Anda belajar dari bapak Anda yang dikenal sebagai ekonom, tetapi yang tidak memuliakan kapital. Kapital berfungsi, tapi yang penting kapital itu mesti tiba di piring-piring rakyat. Oh iya, saya baca itu. Pak Mitro ada di Eropa ketika sosialisme itu abad 19 itu digaungkan di pusat-pusat studi. Jadi dia pasti belajar itu. Nah sekarang mulai terlihat bahwa Prabowo akhirnya memilih itu tuh. Walaupun dia tetap butuh mesin pertumbuhan yaitu kapitalisme, tetapi kompetisi bukan soal kederautan ekonomi yang disebabkan oleh disparitas. Disparitas saya bisa dicegah melalui sosialisme. Jadi saya lihat ada paradigma yang bagi saya benar pada Prabowo, maka nggak mungkin saya kritik kan. Cuma itu dasarnya tuh. Kecuali Prabowo kemudian berubah pikiran tuh. Tapi selama ini dia taktikus, mencoba membujuk publik untuk ini loh proyek sosialis saya itu, walaupun dia tidak pakai kata sosialis, makan siang gratis, food estate, rumah segala macam, koperasi itu. Nah kita mau lihat mana yang lebih utama sebetulnya tuh. Kan nggak mungkin ditaruh sama-sama kan, karena itu akan menguras APBN kan. Nah pada bagian itu juga sebenarnya orang muncul pertanyaan yang saya lihat sih sudah menjadi tekanan keras ya kepada Pak Prabowo ya. Pertanyaannya itu adalah seberapa jauh toleransi yang dibutuhkan oleh presiden yang sekarang Pak Prabowo untuk
memberi permakluman dan atau kehadiran berikut dengan risiko-risikonya pada klien Jokowi ini. Maka kemudian kan coba tampilkan ada permintaan pemaksulan kan kepada DPR itu pada saat kami membahas ini itu sering dibicarakan. Itu pertanyaan orang sebenarnya. Saya lebih memilih mengatakan ini sudah jadi tekanan nih. Iya, dan tekanan itu bagi saya itu dimengerti oleh Prabowo, tapi basa-basi politiknya tidak mungkin dia ucapkan kan. Tetapi act of dengan membiarkan itu diproses, dan Dasko kan ketua DPR yang pasti mengerti jalan pikiran Pak Prabowo kan. Jadi kalau Prabowo bilang itu akan membuat chaos politik, pasti dia akan tegur ide itu kan. Tapi kelihatannya enggak, itu akan dibahas tuh. Jadi Prabowo juga riding the tidal wave of public opinion. Ya dia tunggangi aja public opinion itu, karena dia tahu bahwa kalau dia reaktif terhadap itu, justru itu bikin orang menganggap kalau begitu sama aja. Pengertian Pak Prabowo tentang politik sama, yaitu ya apa yang masih bisa ditutupi itu. Tapi mungkin dia udah berpikir bahwa nggak mungkin ditutupi isu tentang pemaksulan itu. Apalagi kalau kita baca secara between the lines bahwa Prabowo sebetulnya akomodatif atau minimal adaptif terhadap permintaan Purnawirawan itu. Jadi kelihatannya itu pertarungan hari ini. Nah sekarang tinggal kita hitung ya kalau itu terjadi, dan saya kira akan terjadi ya dalam intuisi saya. Karena ini momentum Prabowo untuk memastikan bahwa tekanan publik itu mesti dia jawab melalui proses di DPR tuh. Tentu ada proses lain misalnya. Kalau misalnya saya bayangkan kalau misalnya dimulai minggu depan di DPR dan gelombang protes atau demonstrasi terhadap Gibran itu makin tinggi, ya mungkin nggak sampai di Mahkamah Konstitusi. Karena kita ulangi aja 98 kan. Atau kita pernah punya presiden yang sama itu. Nah, tinggal menentukan bagaimana stabilitas itu dikendalikan supaya investor tidak merasa bahwa Indonesia ini kacau melulu, bagaimana kita mau masuk itu.